مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sallallahu alaihi wasallam. Satu Masya lagi bang, Allah. satu lagi. Ada lagi ya? Salawat yang ini salawat asli karya ulama Indonesia. Salawat Badar bang. Surat Badar ya? Dengerin bang ya. Boleh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu, sahabat lama, Mas, yang panggilan akrabnya Mas, MASH, bukan Mas Jawa, bukan, tapi MASH, Mas. Jadi gini bang, Iya nggak apa-apa bang Mas. apa? Bang Mas nggak apa-apa. Bang Mas jadi. Jadi gini, melihat fenomena sekarang gitu terkait masalah lockdown khususnya Arab Saudi, sehingga jamaah haji, jamaah umroh kemungkinan batal berangkat gitu karena lockdown di kota Mekah dan Madinah gitu. Jadi sebagai muslim tentunya kita semua menjadi muslim yang rindu gitu. Rindu untuk bisa lagi ziarah ke makam Rasulullah, rindu untuk bersimpu dan menangis di Baitullah gitu. Jadi apakah ada ungkapan gitu yang bisa diutarakan untuk mengungkapkan perasaan rindu kepada Madinah mungkin khususnya gitu. Iya. Ya mungkin ada yang ingin diungkapkan gitu. Makasih banget Bang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa bertamu di sini walaupun rada-rada menyelinap dari polisi tadi. Para petugas. Tetap jaga jarak gitu ya. Tetap jaga jarak. Tapi kalau dengar-dengar kalau bahwa tanah suci udah ditutup ya, di lockdown. Jadi ada yang bilang nanti haji bakal nggak ada tahun ini gitu. Kemungkinan haji ya. Nah, itu sedih campur serem juga itu dengar. Iya betul. Soalnya kan kalau di YouTube tuh kan banyak tuh yang menceritakan gimana tanda-tanda akhir zaman, di antaranya itu ada yang haji berhentinya ya, haji, di stopnya haji ya. Sulit pergi haji, nggak bisa pergi haji segala macam. Cuman kembali ke tadi nih Bang Rian, tadi nanya gimana sih perasaannya? Ya gimana ya, terakhir ke sana itu umroh ya tahun 2008. Yang dulu katanya kalau
selain musim haji itu kalau tawaf itu sepi ya. Hajar Aswad itu relatif gampang kalau di luar haji gitu. Tapi kemarin 2008 tuh Udah rame ya. udah rame banget, dan kita saat itu sambil denger Pasar Seng dihancurkan gitu ya. Sekarang udah jadi hotel-hotel Ke itu ya. hotel ya. Pasar murah ya, Kayaknya pasar makin seng ya. keren aja sekarang ya. Pengen Iya, lagi iya. Bang ngajak-ngajak dong kalau ke sana. Ya, bener loh. Jadi Selalu memang rindu ya. Memang selalu rindu ya. iya, jadi uniknya waktu ke sana itu, waktu pertama kali melihat Ka'bah itu kayak seperti Ka'bah, kita tuh seperti di tempat yang pernah kita ke situ gitu. Itu anehnya gitu kalau kalau saya pribadi ya. Seperti pernah Ya, gitu. ya, seperti dulu pernah ke situ dan udah lama nggak ke situ. Padahal kan belum pernah tuh. Benar-benar. Dan eh, ya otomatis ya mewek lah pasti kan. Kalau pasti mewek kalau Pasti, ngeliat itu. pasti air mata tuh. Iya, kita dulu waktu ke kan Madinah dulu tuh, Masjid Hmm. Nabawi dulu. Jadi nginepnya kebetulan nggak jauh dari itu kan, di apa? Ar-Rahmah. Lupa namanya. Nggak jauh betul, deket banget. Dekat Iya, deket Nabawi ya. dari Nabawi. Masjid Nabawi. Itu aja udah kayak gitu. Apa ya? Eh, Baperan ya. iya. Baper banget. Rindu Rasulullah ya. Betul. Nah, ke situ kan kita ziarah lewat situ. Ya sambil diusir-usir askar juga sih. Kita salawatan tuh sambil, tapi kita tetap cuek aja, dan apa ya? Saya ngerasain bahwa Rasul tuh betul-betul ada gitu loh. Apalagi ketika salawat ya Mas ya. Nah iya, jadi ketika itulah kita menumpahkan semua perasaan kerinduan kita kan pada beliau. Dan di situ juga ada sahabat-sahabat yang mulia juga di situ, di makam itu ya. Ada siapa-siapa ya di situ ya? Abu Ya, Bakar Umar ya. sama Umar. Dan terus sempat juga tanya-tanya, ada satu yang belum ada jasadnya, Ya, jenazah. kayak disediain satu tempat pemakaman ya. Jadi kata ada yang bilang itu buat nanti Nabi Isa nanti. Nabi Isa. Masya Allah. Tambah merinding lagi dengan cerita itu. Masya Allah. Bang Rian kapan terakhir Bang? November Tadi ya? 2019 gitu. Rencana kemarin April mau berangkat lagi. Jadi memang biasanya dalam setahun tuh 2 kali atau minimal 1 kali lah gitu, membawa jamaah ke tanah suci gitu. Ya alhamdulillah lah. Jadi gimana nih lockdown ini? Banyak yang nggak jadi dong berarti ya? Iya apa eh banyak jamaah ini membuktikan bahwa ke tanah suci itu bukan karena kelebihan uang, bahkan kesehatan, tetapi benar-benar ini bukti bahwa ke tanah suci itu adalah kesempatan. Jadi sebanyak uang sekarang itu nggak bisa berangkat gitu kalau Allah tidak beri kesempatan gitu kan. Jadi segera ya bagi yang mempunyai rezeki, ketika nanti ada kesempatan segera untuk bisa ke tanah suci gitu. Kok jadi kebalik ya nanya ya? Enggak, tapi kalau saya kebetulan gratis nanti diajak ya. Saya minta maaf. Tapi nunggu lockdown dibuka dulu ya Bang Rian. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan akhir kita berharap akhir 2020 sudah kondusif lagi gitu. Ya, itu juga. Jadi tadi kan Bang Rian kan nanya kan gimana apa rasanya, Perasaan gimana ya. lockdown ini gimana? Ya itu tadi. Ya kepinginnya Allah segera mengangkat wabah ini, dan ya terutama kan ibadah nih yang apa ya, yang biasanya kita bisa lakukan, tapi contohnya aja kalau misalkan selain ibadah ke tanah suci itu, yang sekedar sholat tarawih aja kita agak susah untuk berjamaah di masjid sholat Jumat misalkan, apalagi yang ke tanah suci gitu kan. Padahal kan bagi yang berkesempatan, tadi yang Bang Rian bilang mahal banget kalau bisa umroh di Ramadan gitu. Benar. Pengalaman Bang pernah? Kebenaran belum pernah Ramadan, Ketemu Ramadan. di umroh Ramadan belum pernah. Padahal pengen sekali gitu. Itu nunggu senioritas aja gitu. Senioritas ya. Kalau udah senior insya Allah Membawa ya. Ramadan. Dan jangan lupa ngajak Bang. Memang umroh Ramadan itu sama berhaji dengan Rasulullah. Pahalanya. Pahalanya.
Jika pengen mendapatkan pahala berhaji bersama Rasulullah ya umrohnya ketika Ramadan ya. Tapi memang ketika Ramadan itu lebih rame, bahkan apalagi 10 hari terakhir rame padat. Masjidil Haram itu padat, rame jamaah. Bahkan temen tuh kadang nggak bisa keluar. Sudah masuk ihtikaf di dalam itu. Keluar tuh sulit gitu. 10 hari terakhir itu. Jadi gitu lah. Memang selalu rindu lah. Jadi apalagi di kota Madinah yang sejuk gitu. Merasa ada Rasulullah di situ kan. Jadi ketika bersalawat yang benar air mata itu mengalir Beda gitu ya, kan. beda. Iya kayak ada ruh, ada aura di situ ketika bersalawat gitu. Memang luar biasa gitu. Kayak magnet ya. Ya. Ya, teman-teman itu banyak tuh waktu ziarah. Ya otomatis mereka Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kan langsung tuh. Langsung Kayak mereka pada baper. kabar ya. Cuman kalau udah mulai mepet-mepet itu tadi kita mulai Nggak ditahan diusir ya. sama petugas gitu. Ya malam aja lah. Namanya resiko kangen itu ya. Ya gitu. Jadi apa ya eh, kalau aku kan gitu bang. Kalau sensasinya kan gitu kan. Jadi berhubung kita nih penyanyi gitu kan. Jadi mengungkapkannya tuh kayak gitu. Jadi salawat gitu. Kalau abang gimana bang kalau selama khusus nih waktu ziarah di makam Rasulullah? Kalau di makam Rasulullah ya memang sih apa seperti yang disampaikan tadi, setiap apa ya merasakan ada sesuatu yang hidup gitu perasaan ya. Jadi ketika bersolawat itu memang air mata nggak bisa ditahan gitu. Memang apa ini loh sekarang kita sudah berada di depan makam orang nomor satu gitu, orang yang kita kagumi, orang yang selama ini hanya bisa kita ucapkan, kita salawati dari jauh, sekarang sudah berada di hadapan kita, merasa kayak mimpi gitu. Awal ke Masjid Nabawi itu nggak kuat masuk ke masjid, masih di depan pagar Masjid Nabawi saja itu air mata sudah deras gitu, seolah ini Udah apalagi baper melewati gitu. itu Masjid Umar tuh, Masjid Umar itu rumahnya Umar dahulu, ngerasain bagaimana Umar Iya, iya. seolah suasana Madinah saat Rasulullah ada gitu. Oh, itu Kayak memang snapping gitu. iya. Aduh. Jadi sebagai penyanyi gimana tuh ngungkapnya sebagai Kita seorang penyanyinya? ya kita di sana itu selama ibadah di perjalanan ya, di perjalanan di mana-mana ya. Gitu. Tapi ternyata warga kita nggak tahu ya apakah itu warga Mekah Madinah atau jamaah dari luar negara, luar Arab Saudi ya. Kalau saya kan sama teman-teman Senandung Hikmah waktu itu, umrohnya kan satu grup dan jamaahnya banyak-banyak dari orang Musri ya. Jadi kalau naik shuttle, naik bis gitu, ya kita sholawat gitu kan. Ya yang penumpang pada senang gitu. Oh iya ya. Pada senang. Saya sebetulnya kita tuh takut juga kan. Takutnya nanti malah nggak boleh gitu. Ngapain orang ini sholawat ya gitu ya. Kita kan tahu di sana kan kalau yang kayak gitu kan sensitif. Jadi apa biar mengenang masa-masa sholawat ketika di Oh iya. boleh lah kalau kita dengar sholawatnya gitu bang. Di sini sekarang. Boleh. Ada gimana nih? Coba ya. Waktu itu saya ingat waktu di antara kita waktu itu di Mekah itu mas di Hotel Asy-Syuhada. Hotel Asy-Syuhada. Di Itu Mekah lumayan Madinah. dekat juga di Mekah Ya. lumayan dekat. Nah kalau di Madinah kita sangat dekat ya, jadi jalan kaki aja. Nah itu sholawat yang sering kita bawain waktu dan orang-orang pada senang, ternyata populer di sana. Oh iya ya. Itu ada sholawat burdah namanya. Boleh tuh. Gini bang, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.
Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallallahu alaihi wasallam. Satu Masya lagi Bang, Allah. satu lagi. Ada lagi ya? Salawat yang ini salawat asli karya ulama Indonesia. Boleh kan cerita sedikit? Boleh, boleh. Ya. Salawat Badar atau salawat Badriyah yang sangat kita kenal. Salatullah, salamullah. Itu ternyata karya ulama dari Indonesia. asli, dari Banyuwangi. Ceritanya waktu itu tahun 62 ya, sekitar tahun 62 beliau itu mendapatkan mimpi dan ilham untuk nulis syair sholawat. Dan ternyata pada saat itu kalau sejarahnya kan beliau itu sangat sangat khawatir dengan kondisi waktu itu Partai Komunis Indonesia kan sangat eksis tuh. Eksis ya. Nah, beliau sangat khawatir dan ternyata dia mendapatkan ilham lirik sholawat ini, kemudian menjadi salah satu alat perjuangan ulama-ulama dulu untuk memerangi, untuk melawan PKI zaman itu ya. Salat Badar Bang. Salat Badar ya. Dengerin Bang ya. Boleh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Wah, Masih rindu nggak? terobat ya. Tapi tambah baper nih kayaknya. Kalau saya masih rindu Bang. Tambah baper ya. Jadi ya sahabat sekalian, mari kita doakan semoga wabah ini cepat berlalu dan Arab Saudi membuka lockdownnya dan seluruh jamaah bisa lagi berhaji, berumroh, sehingga kita bisa nanti bersolawat di kotanya Nabi, di depan makamnya gitu. Cobalah sensasi bersolawat ya. Ya, bersolawat di makamnya Nabi Muhammad, pasti air mata akan mengalir itu. Rasakan sensasi itu gitu ya. Jadi kayaknya topik kita bersolawat ini kayaknya. Oke, terima kasih Bang Mas, jadi manggilnya Bang Mas atas sholawatnya ya. Sholawatnya dan sedikit menceritakan bagaimana perasaan ketika berumroh, perasaan ketika berziarah ke makam Rasulullah gitu. Disitulah letak rasa kecintaan. Memang ketika melewati makam, ketika berziarah di depan Rasulullah, hati itu terasa hati itu terasa kalau nggak sampai jatuh, tapi daunnya itu yang benar-benar nggak bisa diungkapin. Mendingan dirasakan sendiri lah gitu. Punya sensasi sendiri-sendiri. Punya sensasi sendiri-sendiri. Justru perbanyak istighfar ketika sudah berada di Madinah, ketika sudah melihat makam Rasulullah, hatinya tidak bergetar dan tidak menambah kecintaan terhadap Rasulullah. Perbanyak istighfar gitu. Keras banget. Keras banget itu. Atau nggak kenal
historinya, nggak kenal sirahnya gitu. Jadi terima kasih sahabat sekalian, dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng. Rian Gazin dan MASH Nasid. Jangan lupa di subscribe gitu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.